juga saya Bapak dan Ibu mendapatkan lisensi atau kelayakan dalam pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan di satuan pendidikan di SMA Negeri 1 Sarmi juga adalah upaya untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan ya Bapak dan Ibu, dan itu bisa Bapak Ibu dapatkan dari hasil visitasi kami berdua, saya dan Pak Abraham. Saya Kuspiantun SPDMA, kemudian Bram Lawrence STMSC. Kami berdua walaupun secara daring Bapak dan Ibu, secara daring dengan berbagai kondisi mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan pendidikan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi secara garis besar saja, secara global yang bisa kami berdua berikan sedikit rekomendasi kepada pihak sekolah adalah yang terutama Pak, dari hasil identifikasi proses pembelajaran tadi, terutama ya dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, kemudian dari hasil telaah dokumen. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah yang pertama, rekomendasi yang terutama adalah saya sengaja letakkan di poin 1, itu adalah agar sekolah dapat memaksimalkan kemampuan peserta didik di SMA Negeri 1 Sarmi dalam keterampilan abad 21. Bentuknya keterampilan 21 ini Bapak Ibu seperti Bapak Ibu pahami dalam bentuk komunikasi baik lisan maupun tertulis ya. Itu ada penjabat, kami tidak rinci satu persatu, tetapi secara global adalah sekolah diharapkan mampu memaksimalkan potensi Bapak Ibu ya, memaksimalkan kemampuan peserta didik dalam keterampilan abad 21 ya, baik dalam bentuk komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis. Itu adalah rekomendasi yang kami tempatkan di rekomendasi pertama. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan kegiatan dalam rangka mendukung kemampuan kompetensi siswa atau kompetensi lulusan adalah kaitannya dengan pengembangan diri siswa Ibu dan Bapak. Ini sangat urgent sekali, di mana dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan diri siswa ini mohon di SMA Negeri 1 Sarmi bisa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Yang berlaku itu di mana ada ekskul, bukan hanya ekskul wajib, tapi juga ada ekstrakurikuler pilihan ya. Walaupun pilihan itu ada seni budaya, ada ekstrakurikuler seni, ada ekstrakurikuler olahraga ya Bapak dan Ibu, itu mohon itu mungkin bisa lebih diperbanyak di SMA Negeri 1 Sarmi. Kemudian kegiatan pengembangan diri tersebut terdokumentasi Bapak dan Ibu ya, terdokumentasi dalam bentuk program ekstrakurikuler dan juga laporan-laporan pelaksanaan pengembangan diri dalam bentuk laporan pelaksanaan ya, dalamnya ada hasil, kemudian ada evaluasi juga dalam. Kemudian untuk mungkin sebagai tambahan juga berkaitan dengan program dan laporan pelaksanaan pengembangan diri siswa tersebut, mohon untuk sekolah juga memperhatikan untuk kaitannya dengan sistematika ya Bapak dan Ibu ya. Sistematika dari penulisan program dan laporan tersebut, seperti yang bisa kami tampilkan di sini, ada latar belakang, ada dasar hukum, ada tujuan, termasuk di dalamnya ada manfaat dan juga jadwal. Sehingga program ini dari sisi keterbacaan sebagai dokumentasi, sebagai dokumen atau bukti fisik bisa Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan. Kemudian itu poin ketiga. Yang poin keempat Bapak dan Ibu berkaitan dengan dokumen perencanaan sekolah ya, rencana sekolah baik berupa peningkatan maupun pengembangan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu paham apa yang maksud peningkatan, apa yang maksud pengembangan. Jadi berkaitan dengan dokumen perencanaan sekolah ini yang dari rapot mutu 8 SMP Bapak dan Ibu itu Bapak Ibu masih kembangkan lagi dalam dokumen EDS, dokumen evaluasi diri sekolah yang berisi hasil evaluasi dan rekomendasi peningkatan dan pengembangan sekolah. Jadi itu yang belum sepertinya masih perlu dibenahi lagi di SMA Negeri 1 Sarmi berkaitan dengan dokumen perencanaan sekolah. Jadi tidak hanya langsung muncul berupa RKS, tetapi juga ada tahapan-tahapan dokumen seperti yang tadi. Kemudian
tuh. Saya punya keluar lagi deh. Ini kalau yang tadi sudah kami dokumen audit internal maupun dokumen audit eksternal program-program sekolah. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah memberikan laporan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi, jika laporan eksternalnya, dokumen audit eksternalnya memang belum diberikan, setidaknya Bapak dan Ibu dalam rangka proses sistem penjaminan mutu internal, Bapak dan Ibu juga bisa membuat sendiri dokumen audit internalnya. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi itu poin-poin yang secara garis besar saja Bapak dan Ibu. Jadi isi dari poin besaran yang saya tampilkan di sini itu sudah merangkum dari seluruh isi butir IASP yang menjadi perhatian atau menjadi fokus untuk pelaksanaan kegiatan akreditasi tahun 2020. Ini gambaran secara umum ya Bapak dan Ibu dari hasil pelaksanaan visitasi saya dan juga bersama dengan Bapak Abraham. Mungkin itu Bapak dan Ibu terkait dengan rekomendasi. Pak Abraham, ada ingin ditambahkan, Pak? Kalau dari saya sudah tidak ada, Bu, sudah cukup. Baik, ya, baik. Mudah-mudahan bisa dicatat Bapak Ibu ya dari sekolah ya. Ya, saya ada rekam, Bu. Ini harapannya bisa membantu pihak sekolah ya di dalam pengembangan sekolah ke depan. Baik, jika tidak ada, oke. Baik, Bapak dan Ibu, itu tadi yang bisa kami sampaikan dari hasil visitasi selama 2 hari ya. Hari pertama Bapak Kepala Sekolah tidak sempat hadir karena ada berkaitan dengan halangan yang memang tidak bisa dilakukan dan dilakukan oleh Wakil Kepala Sekolah ya. Kemudian kami sudah melakukan konfirmasi dokumen-dokumen yang sudah diunggah di Sispena. Kemudian hari ini kami juga sudah melakukan proses terhadap pelaksanaan pembelajaran secara daring dan juga secara luring, dan juga ada hasil dari angket peserta didik yang sudah terkirim melalui link yang kami bagikan, hasilnya sudah kami terima. Jadi secara garis besar Bapak dan Ibu bisa kami sampaikan bahwa pelaksanaan visitasi di SMA Negeri 1 Sarmi yang dilaksanakan mulai dari tanggal 28 November sampai dengan 30 November hari ini sudah berjalan dengan baik, meskipun mungkin masih ada banyak kendala-kendala ya, karena berkaitan dengan proses yang kita lakukan ini tidak tetap langsung ya. Mestinya kita karena situasi pandemi dan memang sistemnya dirancang seperti ini dari Badan Akreditasi Pusat ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan hasilnya setelah kami olah nanti bisa tergambar seperti apa kondisi penyelenggaraan pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Sarmi Bapak dan Ibu. Mungkin itu Bapak dan Ibu, dan sekali lagi ucapan terima kasih kami sampaikan ya, mewakili saya dan juga Pak Abraham, mewakili asesor. Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dalam penyelenggaraan visitasi ini. Bapak dan Ibu sudah menerima dengan baik, kemudian sudah berupaya menyiapkan apa yang dibutuhkan untuk penilaian sekolah ya dalam rangka akreditasi, dan yang lain-lainnya juga untuk orang tua, kemudian untuk komite sekolah juga kami menyampaikan terima kasih untuk peran sertanya. Oke. Kemudian yang terakhir, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama dalam proses pelaksanaan visitasi selama 2 hari kemarin sampai dengan hari ini. Dari saya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Pak Abraham, jika ada yang mau disampaikan untuk closing statement dari Pak Abraham sebelum kita akhiri. Baik Ibu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu semua terima kasih karena sudah bersama-sama dengan kami melakukan visitasi selama 2 hari ini. Penyambutannya yang baik, kemudian kerjasamanya juga yang baik dari Bapak Ibu dan teman-teman sekolah juga yang baik, dan saya juga pribadi mohon maaf kalau ada kesalahan baik bahasa dan juga lewat komunikasi yang baik
saya minta maaf. Dan untuk dokumen-dokumen yang tadi sudah kita sampaikan di tadi, mohon agar lengkapi. tindak lanjuti supaya bisa kami punya dasar untuk melakukan penilaian kepada sekolah Bapak dan Ibu. Ya, tentunya berdasarkan hasil wawancara dan juga telah dokumen dan observasi. Baik, saya rasa dari saya itu saja, Bu. Terima kasih semuanya. Baik, ya terima kasih Pak. Baik Bapak dan Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan proses. Sekali lagi terima kasih dan kami ucapkan selamat siang. Selamat siang, makasih Bapak Abraham, Ibu Kusmiatum. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat siang Pak Kepala Sekolah, Ibu Nisa dan kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih Pak.